Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang viewpoint dan perancangan serta teknik dalam membuat sebuah viewpoint dalam arsitektur enterprise. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyelarasan arsitektur enterprise. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penyelarasan bisnis dan teknologi informasi sebagai faktor penting pendorong arsitektur enterprise. Penyelarasan arsitektur enterprise di sini merupakan masalah yang dihadapi dalam merancang arsitektur pada level infrastruktur, aplikasi, dan bisnis supaya masing-masing arsitektur saling melengkapi secara optimal. Sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa hal yang penting yang kita harus ketahui dalam arsitektur enterprise adalah 4 poin. Yang pertama itu bisnis data. Yang kedua aplikasi. Yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat adalah teknologi informasi. Oleh karena itu, mencapai keselarasan antar bisnis dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendorong penting dalam arsitektur. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pedoman operasional untuk menyelaraskan arsitektur teknologi informasi dengan arsitektur bisnis. Jadi fungsi dari penyelarasan ini supaya dapat menyeimbangkan antara arsitektur teknologi informasi dengan arsitektur bisnis. Kemudian kita dalam membahas ini kita juga harus menggunakan framework, di mana diperlukan sebuah framework konseptual untuk mendeskripsikan secara seragam fenomena-fenomena penyelarasan yang dijumpai di organisasi yang berbeda. Di mana framework konseptual itu merupakan sebuah kumpulan konsep dan relasi di antara mereka yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di dalam sebuah organisasi atau bisnis. Framework memiliki 4 dimensi. Yang pertama, aspek sistem. Yang kedua, agregasi sistem. Yang ketiga, proses sistem. Dan yang keempat, level deskripsi atau perbaikan. Jadi di sini ada terbagi dua antara 3 dibanding 1, di mana 3 dimensi pertama ini mencakup 3 cara untuk memperhatikan sebuah sistem. Yang pertama, melalui properti yang dapat diamati secara langsung atau secara eksternal. Yang kedua, melalui struktur internal. Dan yang ketiga, melalui tahapan-tahapan dalam hidupnya. Di mana aspek sistem ini merupakan properti yang dapat diamati secara eksternal. Kemudian untuk agregasi sistem merupakan komposisi sistem yang kompleks dari sistem yang sederhana. Dan proses sistem ini merupakan hidup sistem dari awal penciptaan hingga penghapusan. Jadi di sini prosesnya mulai dari sistem dari awal penciptaan hingga penghapusan. Kemudian untuk level yang keempat atau dimensi yang keempat itu level deskripsi dan perbaikan, di mana di sini merupakan level detail yang disertakan dalam deskripsi sistem. Jadi level deskripsi ini memang ditujukan untuk memberikan perhatian secara detail yang berhubungan dengan deskripsi sistem. Selanjutnya kita ke aspek sistem. Aspek sistem ini merupakan kumpulan dari seluruh elemen-elemen dari berbagai properti, dan subsistem adalah subkumpulan dari elemen tersebut dengan seluruh propertinya. Jadi kita bisa lihat di sini diagram dari sistem atau aspek sistemnya, di mana sebuah sistem itu akan memberikan sebuah layanan kepada lingkungannya yang ditandai dengan 3 properti fungsional. Jadi kita bisa lihat di sini untuk service-nya
ada untuk layanannya itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek behavior, yang kedua communication, yang ketiga meaning. Di mana aspek behavior ini berisi tentang pengurutan waktu layanan dan fungsi-fungsi untuk mewujudkannya. Kemudian untuk komunikasi berisi untuk interaksi dan interaksi dengan entitas atau orang-orang yang berhubungan dengan bisnis selama pemberian layanan. Kemudian selanjutnya untuk selesai untuk layanan atau servisnya, kemudian ke properti quality-nya, di mana di sini terdiri beberapa subsistem, yaitu for user dan for development. Jadi di sini properti kualitas ini mencirikan nilai yang diberikan sistem kepada stakeholder melalui sebuah layanan, misalnya usability, efisiensi, dan sekuritas. Ini memiliki aspek nilai layanan sistem untuk pengguna sistem. Sedangkan untuk maintenance dan probabilitas ini untuk para pengembang atau developer. Jadi kita bisa mengetahui aspek-aspek sistem bahwa dia merupakan kumpulan seluruh elemen yang terdiri dari beberapa properties, di mana setiap subsistemnya juga memiliki beberapa properties. Di antaranya kita bisa lihat sistemnya ada service dan quality, baik untuk user maupun kepada development. Selanjutnya kepada hierarki agregasi ini kita bisa lihat bahwa setiap sistem itu dapat diobservasi dengan beberapa level dari hierarki agregasi. Yang pertama composite system, yang kedua sistem, baik itu ada external entity, sebelah kanan dan sebelah kirinya nih semuanya berhubungan dengan hierarki agregasi. Karena setiap sistem itu pasti akan dapat disusun dalam hierarki agregasi. Untuk proses sistemnya kita sudah ketahui bahwa dalam proses sistem ini selalu terdiri dari beberapa langkah yang dijalankan oleh sistem, mulai dari konsep hingga kepada penghapusan. Jadi mulai dari konsep, accessibility itu penciptaannya, kemudian penggunaannya, dan penghapusannya. Di dalam penggunaannya kita kadang melakukan maintenance atau perbaikan-perbaikan dalam proses sebuah sistem untuk mencapai sebuah tujuan akhir dalam sebuah sistem. Kemudian tak lepas dari proses sistem itu ada namanya level perbaikan. Jadi sama tadi yang namanya maintenance, di dalam dimensi ini bukan bahwa dimensi sistem ini akan mengubah perbaikan, artinya mengubah dari hal yang sebelumnya itu hilang untuk menciptakan hal yang baru. Akan tetapi level perbaikan ini jangan sampai hal yang sebelumnya atau sistem yang sebelumnya ini kita perbaiki atau kita cuma menambahkan hal-hal yang perlu untuk mencapai hal yang lebih baik. Jadi dimensi ini mengklasifikasi level detail sistem yang dideskripsikan. Jadi dia akan lebih mendetailkan sistem-sistem yang ada sebelumnya. Mungkin untuk hari ini untuk level untuk penyelarasan kita sampai di sini saja, karena penyelarasan sistem bisnis itu dapat dicapai dengan menyelaraskan bagian perancangan sistem bisnis dengan operasi bisnis pendukungnya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar, silahkan diberikan komentar. Untuk hari ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dimengerti untuk materi arsitektur enterprise penyelarasan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.